pagi, siang, sore, malam, Pak Lijin. Kami dari kelas B kelompok 8 dengan saya sendiri Elsia Rosiana dengan NPM 6162001035. Saya Konstantinus Prambudi Tianggana dengan NPM 6162001092. Saya Felicia Tam dengan NPM 61620011116. Dan saya Cikita Ceris dengan NPM 6162101138. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil visualisasi data dengan data bookshop untuk proyek UAS. Kita mulai dengan story 1. Pertama, kita akan mengetahui the most popular book atau buku terpopuler berdasarkan data toko buku ini. Kita akan menganalisanya berdasarkan 4 kategori, yaitu average sales since published atau rata-rata penjualan sejak buku tersebut dipublikasikan. Yang kedua, berdasarkan average ratings atau rata-rata penilaian yang diberikan kepada buku tersebut. Yang ketiga, berdasarkan award count atau banyaknya penghargaan yang diberikan pada buku tersebut. Dan yang terakhir, berdasarkan checkout counts atau banyaknya buku tersebut di checkout atau dibeli. Untuk mempermudah visualisasi, kita akan menggunakan Book ID dalam mengidentifikasi buku-buku yang ada. Terlihat pada bar chart kategori pertama, kedua, dan ketiga, buku dengan ID TM925 menduduki peringkat pertama di mana dia memiliki average sales sebesar 523,9 dengan average rating sekitar 4,6 dan memiliki 2 buah penghargaan. Meskipun buku ini berada di peringkat kedua di kategori keempat, selisih checkout dengan peringkat pertama yaitu buku dengan ID RR774 tidak terlalu jauh. Alhasil, dapat disimpulkan bahwa buku dengan ID TM925 adalah buku paling populer atau the most popular book. Untuk melihat secara detail, klik bar chart pada buku TM925 dan kita dapat melihat informasi lebih lanjut. Buku dengan ID TM925 berjudul The Malema Rocking dari genre sci-fi atau fantasy dan sudah 14 tahun sejak dipublikasikan pertama kali. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penerapan prinsip Pareto pada data penjualan buku. Prinsip Pareto itu dikenal sebagai aturan 80/20, yang menyatakan bahwa sekitar 80% dari penjualan biasanya berasal dari 20% produk atau pelanggan. Nah, artinya sebagian kecil produk atau pelanggan itu menyumbangkan sebagian besar dari total penjualan. Sumbu Y kiri ini menunjukkan jumlah penjualan dari setiap judul bukunya. Lalu sumbu X ini menampilkan judul buku. Dan sumbu Y kanan ini menunjukkan persentase kumulatif dari total penjualan. Sedangkan untuk garis biru ini menunjukkan persentase kumulatif penjualan yang meningkat dari kiri ke kanan. Berdasarkan data secara keseluruhan, buku dengan judul The Malema Rocking itu merupakan buku yang terlaris dengan jumlah penjualan tertinggi sebesar 7.334. Dapat dilihat di sini bahwa persentase kumulatif penjualan yang mencapai 80% itu berada pada buku 16 dengan judul Some Egg or Something, yang menyatakan bahwa 80% dari total penjualan ini berasal dari 16 buku teratas yang berwarna pink. Sedangkan buku dengan berwarna abu-abu ini menyumbang 20% dari total penjualan dengan sebanyak 42 buku. Namun, berbeda dengan buku tiap genrenya. Misal, di sini digunakan genre romance. Berdasarkan hasil ini, dapat dilihat bahwa buku dengan judul The Sea Witch Sings merupakan buku terlaris dengan jumlah penjualan tertinggi sebesar 1.829 buku. Nah, sedangkan persentase kumulatif penjualan yang mencapai 80% itu berada pada buku keempat. Dan sisanya, buku yang menyumbang 20% dari total penjualan itu ada sebanyak 3 buku. Selanjutnya akan dilihat dari genre sci-fi atau fantasy. Nah, dapat dilihat di sini bahwa buku terlarisnya itu adalah dengan judul The Malema Rocking dengan persentase kumulatif penjualan yang mencapai 80% itu berada pada buku ketiga, dan sisa buku yang menyumbang 20% dari total penjualan itu ada sebanyak 8 buah buku. Selanjutnya akan dilihat dari genre children. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa buku terlarisnya itu berjudul Heliotrope Pajamas dengan jumlah penjualan sebesar 4.207. Lalu persentase kumulatif
Yang mencapai 80% itu berada pada buku kedua, sedangkan buku yang menyumbang 20% dari total penjualan itu ada sebanyak 4 buah buku. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai discount and sales trends by genre. Jadi pertama-tama kita mempunyai visualisasi yang pertama. Visualisasi pertama ini adalah tren musiman penjualan berdasarkan genre. Jadi visualisasi pertama menampilkan tren musiman dalam penjualan buku berdasarkan genre selama setahun. Setiap garis mewakili genre buku yang berbeda. Dengan sumbu X-nya itu menunjukkan bulan-bulan dalam satu tahun, dan sumbu Y itu menunjukkan jumlah penjualannya. Ini bagian ini. Lalu pertama-tama kita akan melihat di bagian genre children. Jadi dapat kita lihat bahwa penjualan buku anak-anak relatif stabil sepanjang tahun dengan sedikit peningkatan pada bulan-bulan tertentu, yaitu dapat kita lihat di bulan Juni dan di bulan Agustus. Penjualan tertinggi tercatat sebesar 1,56 pada 2 bulan tersebut. Lalu selanjutnya kita akan melihat di genre fiksi. Jadi di genre fiksi ini menunjukkan fluktuasi kecil dalam penjualan sepanjang tahunnya. Puncak penjualan tertinggi itu tercatat sebesar 7,83 di bulan Juni. Lalu selanjutnya akan melihat di bagian genre memoir. Jadi bagian memoir ini menunjukkan beberapa fluktuasi kecil juga dalam penjualannya dengan puncak tertingginya itu sebesar 7,95 di bulan Agustus. Lalu di bagian genre misteri dapat kita lihat bahwa fluktuasi terbesarnya itu adalah 12,23 di bulan April. Lalu kemudian untuk di buku non-fiksi itu menunjukkan fluktuasi kecil, di mana penjualan tertingginya itu sebesar 26,55 di bulan Desember. Lalu selanjutnya untuk di bagian genre romance menunjukkan peningkatan penjualan pada bulan tertentu dengan puncak tertingginya itu adalah 12,7 di bulan Agustus. Lalu untuk genre science fiction juga mengalami fluktuasi kecil dengan nilai 21,12 pada bulan Agustus. Lalu yang terakhir adalah genre yang adult, di mana genre yang adult ini menunjukkan sedikit fluktuasi sepanjang tahun dengan puncak penjualan tertingginya itu mencapai 5,38 pada bulan November. Lalu selanjutnya untuk visualisasi yang kedua akan dibahas mengenai tren musiman penjualan dan peminjaman berdasarkan genre. Jadi visualisasi kedua ini menampilkan tren musiman penjualan dan peminjaman buku berdasarkan genre dalam satu tahun. Setiap grafiknya itu menunjukkan jumlah penjualan dan peminjaman untuk setiap genre di setiap bulannya. Seperti itu. Jadi dapat kita lihat di science, di sci-fi atau fantasy, kita lihat bahwa peningkatan signifikan dalam penjualan dan peminjaman pada bulan Juli dan Agustus. Kita lihat di bulan Agustusnya ini sangat banyak banget sebesar lebih dari kurang lebih 3.277. Lalu untuk genre romance menunjukkan peningkatan penjualan dan peminjaman pada bulan tertentunya itu di bulan Juli. Ya. Pada bulan Juli dengan penjualannya itu sekitar 1.150. Di bagian children juga sama. Puncaknya itu adalah 1.195 pada bulan Agustus. Pada buku dengan bergenre fiksi itu hanya memiliki sekitar 856 pada bulan Juli. Lalu untuk di bagian genre misteri dapat kita lihat bahwa memiliki lumayan menunjukkan tren musiman yang puncak dan penjualan dan peminjaman pada bulan Agustus. Sekarang saya akan menjelaskan perbandingan harga buku berdasarkan format dan judul buku di berbagai genre. Pada grafik dapat dilihat format buku dibagi menjadi 6, yaitu board book, grafik, hardcover, mass market paperback, dan trade paperback. Setiap bar berwarna mewakili genre buku yang berbeda, seperti yang dijelaskan pada legenda ini.
Seperti yang dapat dilihat, buku dalam format book memiliki harga yang paling rendah dibandingkan format lainnya. Contohnya pada series Banana Slug, harga buku hanya sekitar $7 saja. Sedangkan untuk series yang sama, pada format yang berbeda, yaitu pada format paperback, harga buku lebih mahal, $1. Begitu juga untuk buku Heliotrope Pajamas. Buku Heliotrope Pajamas dengan format book jauh lebih murah dibandingkan dengan format paperback, dengan selisih mencapai $13. Sedangkan untuk harga yang paling tinggi ada pada format hardcover dengan buku Land, Water, Sky, Space yang mencapai harga $48. Sebagai kesimpulan, dari visualisasi ini kita dapat melihat bahwa harga buku sangat dipengaruhi oleh formatnya. Hardcover cenderung memiliki harga yang lebih mahal atau lebih tinggi dibandingkan format lainnya. Sedangkan board book dan mass paperback dan juga paperback memiliki harga yang lebih rendah yang membuatnya lebih terjangkau untuk pembaca yang mencari opsi ekonomis. Selain itu, genre buku juga memainkan peran penting dalam menentukan harga, dengan beberapa genre terutama pada genre non-fiction, fiction, dan juga memoir yang menunjukkan variasi harga yang lebih besar. Berikutnya, untuk story kedua, kita akan melakukan author performance analysis atau analisa performansi penulis. Sebelumnya, sebagai konteks, tahun debut adalah ketika tahun di mana buku pertama dari penulis dipublikasikan. Perhatikan pada bar chart pertama, dengan judul Youngest Oldest Debut Author, dapat dilihat debut actor tertua yaitu Charles Fenimore dengan author ID CF829 yang berusia 67 ketika debut. Di sisi lain, penulis dengan ID LN356 dengan nama Leonard Nabokov menjadi debut author termuda dengan usia 16 ketika debut. Selanjutnya, kita akan melihat konsistensi rate by author pada bar chart kedua. Konsistensi rate adalah konsistensi dari masing-masing penulis dalam meraup penjualan. Jika nilai konsistensi rate lebih kecil dari 1, maka dianggap konsisten, begitupun sebaliknya. Jika nilai di atas 1, maka dianggap inkonsisten. Sebagai contoh, mari kita lihat author ID MW974. Ia memiliki nilai konsistensi rate 1,6, maka dianggap inkonsisten dalam meraup keuntungan, atau dalam kata lain, terdapat penurunan dan kenaikan bergantian pada tiap periodenya. Visualisasi ini menampilkan perbandingan antara jumlah jam yang dihabiskan penulis untuk menulis setiap hari dan jumlah halaman buku yang mereka hasilkan. Data ini diorganisir berdasarkan nama penulis dan juga judul buku. Dapat dilihat, Phoebe Brown dan Robert Plimpton adalah penulis yang menghabiskan waktu 13 jam per harinya untuk menulis dan menghasilkan sekitar 700 hingga 1000 halaman buku. Namun, jika kita bandingkan dengan David Beam dengan judul bukunya The Life and Times of an Utterly Inconsequential Person, ia hanya menghabiskan waktu 5 jam per harinya dan dapat menghasilkan 2.592 halaman buku. Contoh lainnya adalah Gloria Greene dengan bukunya Banana Slug and the Glass Half Full. Ia menghabiskan waktu 8 jam per hari untuk menulis, namun hanya menghasilkan 32 halaman saja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa visualisasi ini tidak menunjukkan bahwa ada variasi signifikan dalam jumlah halaman yang dihasilkan oleh penulis jika dibandingkan dengan waktu yang mereka habiskan untuk menulis setiap harinya. Lalu, selanjutnya akan dibahas mengenai analysis of checkouts, price, and rating by award and author-nya. Jadi di visualisasi pertama ini akan menampilkan daftar buku yang memenangkan berbagai penghargaan yang diurutkan berdasarkan nama penghargaan, judul buku, nama penulis, jumlah peminjaman, dan harga bukunya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa buku-buku yang memenangkan penghargaan seperti Agatha Award, Caldecott Medal, Hugo Award, dan lainnya ditampilkan dengan jumlah peminjaman dan harga yang bervariasi.
Misalnya buku dengan judul The Malay Maroking oleh Bianca Thompson yang memenangkan Nebula Award. Memiliki 1.243 peminjaman dengan harganya itu adalah $67. Sementara itu, buku Pose Ellie oleh Burton Malamud yang memenangkan Agatha Award ini memiliki peminjaman sebanyak 123 dengan harganya itu adalah $40. Lalu di sini dapat kita lihat bahwa Bianca Thompson merupakan salah satu penulis yang menonjol dengan beberapa bukunya, seperti Portmeirion, Race with dan The Malay Maroking, yang memenangkan beberapa penghargaan dan memiliki jumlah peminjaman yang tinggi. Lalu di sini dapat kita lihat bahwa harga bukunya itu bervariasi yang mulai dari $9 untuk Alana Saves the Day oleh Bernard Hope dan memenangkan Caldecott Medal hingga $67 untuk The Malay Maroking. Ini menunjukkan bahwa penghargaan tidak selalu terkait dengan harga bukunya. Jadi dapat diambil kesimpulan dari visualisasi ini bahwa penghargaan dapat mempengaruhi peminjaman buku, tetapi tidak selalu berkorelasi langsung dengan harga bukunya. Buku yang memenangkan penghargaan cenderung lebih sering dipinjam, menunjukkan pengaruh positif penghargaan terhadap popularitas dari bukunya. Lalu selanjutnya akan dibahas mengenai visualisasi kedua, yaitu mengenai distribusi ulasan dan penghargaan berdasarkan genre. Jadi di visualisasi kedua ini menampilkan distribusi ulasan dan penghargaan untuk berbagai buku berdasarkan genrenya. Setiap bukunya itu akan ditampilkan dengan jumlah rata-rata ulasan dan jumlah penghargaan yang diterima. Jadi di sini dapat dilihat bahwa sebagian besar bukunya itu memiliki rata-rata ulasan antara 3 sampai 5 average ratingnya. Buku seperti Rizwi dan Portmeirion memiliki ulasan yang sangat tinggi. Di sini yaitu $5. Dan Manwolf juga dengan judulnya Heliotrope Panjamas. Genre yang berbeda ini menunjukkan pola ulasan yang bervariasi, namun umumnya berada di atas nilai 3 semua. Lalu di sini dapat dilihat bahwa beberapa buku menerima lebih dari satu penghargaan seperti The Malay Maroking. Di sini ada buku The Malay Maroking. Di sini ada hanya buku The Malay Maroking lah yang memenangkan 2 award. Lalu buku lain itu hanya menerima 1 penghargaan yang menunjukkan bahwa penghargaan tersebar di berbagai buku dan genre. Genre seperti science fiction atau fantasy dan fiction cenderung memiliki jumlah penghargaan yang lebih banyak dibandingkan genre yang lainnya. Di sini dapat kita lihat ini science fiction semua. Dan fictionnya itu dapat kita lihat ini ada sebanyak 3. Lalu untuk yang terakhir adalah korelasi antara ulasan dan penghargaannya. Buku dengan ulasan rata-rata tinggi cenderung menerima penghargaan lebih banyak. Misalnya The Malay Maroking memiliki ulasan tinggi dan menerima 2 penghargaan. Namun ada juga buku dengan ulasan tinggi yang hanya menerima 1 penghargaan, menunjukkan bahwa meskipun ulasan positif penting, faktor lain juga mempengaruhi penerimaan penghargaan. Di sini salah satu contohnya adalah di buku Heliotrope Panjamas. Seperti itu. Selanjutnya akan dibahas mengenai evaluating book series berdasarkan checkout dan daily writing times-nya. Pertama, akan dilihat dari series dengan jumlah checkout terbanyak. Nah, di sini ada bubble chart. Bubble chart itu menunjukkan seri buku dengan jumlah checkout tertinggi, dengan setiap lingkaran itu mewakili satu seri buku, dan ukurannya itu menggambarkan jumlah checkout. Nah, berdasarkan hasil ini, dapat dilihat bahwa lingkaran terbesar atau jumlah checkout tertinggi itu merupakan series The Malay Maroking Saga dari genre sci-fi atau fantasy yang ditulis oleh Bianca Thompson. Lalu,
jumlah checkout terbesar kedua itu berasal dari genre romance dengan judul As My Ladies yang ditulis oleh Lin dan Tika. Selanjutnya, lingkaran ketiga yang terbesar atau jumlah checkout terbesar ketiga itu adalah series dengan judul Inspector Charleston yang berasal dari genre misteri dengan autor bernama Caroline Segal. Selanjutnya akan dibahas mengenai hours writing per day for series. Nah, dapat dilihat dari pie chart ini, waktu terbanyak yang dihabiskan dalam sehari itu berasal dari series bernama Banana Slugs yang dari genre children's dengan autor pertama itu Gloria Green sebesar 8 jam per hari, kedua Hilary Bernhardt dengan 4 jam per hari, dan ketiga Melin Wolf dengan 6 jam per hari. Selanjutnya, waktu terbesar kedua itu berasal dari series bernama Medlar Trilogy dari genre fiction dengan author pertama bernama Gloria Green sebesar 8 jam per hari, dan author kedua itu bernama Lin dan Tika dengan 8 jam per hari. Namun, untuk waktu terpendek yang digunakan untuk menulis per harinya itu berasal dari series The Melma Rocking Saga dengan author bernama Bianca Thompson, dan series kedua itu bernama The Asphalt Trilogy dengan autornya bernama Chris Elegant. Di sini untuk melihat salah satu seriesnya itu dapat kita highlight dengan menggunakan ini. Dapat dilihat bahwa misalnya kita lihat dari series bernama Banana Slugs. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk penulisan series ini itu membutuhkan 18 jam per hari. Dapat dilihat bahwa check out terbesarnya itu ditulis oleh author bernama Hilary Bernhardt. Nah, selanjutnya dilihat dari series yang lain, misalnya series Medlar Trilogy. Nah, dilihat bahwa penulisan series ini membutuhkan 16 jam per hari dengan jumlah check out terbanyak itu ditulis oleh author bernama Gloria Green. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.